Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami eh, dari kelompok satu akan menjelaskan tentang metode cakram yang mengelilingi sumbu X. Tugas mata kuliah kalkulus integral oleh dosen pengampu Iin Ariyanti MPD. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok satu. Yang pertama yaitu Mayada, yang kedua saya sendiri Miftahul Islamiyah, yang ketiga Andini, dan yang keempat Hardayanti, dan yang kelima Yudhistira Wesesa. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan tentang metode cakram yang mengelilingi sumbu X. Dipersilahkan. Pendahuluan. Tidak mengherankan jika integral tentu dapat digunakan untuk menghitung luas. Integral tentu diciptakan untuk keperluan itu. Tetapi penggunaan integral telah berkembang jauh di luar penerapan itu. Banyak besaran dapat dianggap sebagai hasil pengirisan sesuatu menjadi potongan-potongan kecil. Aproksimasi tiap potongan, penjumlahan dan pengembalian limit ketika tiap potongan ukuran mengecil. Kita mulai dengan benda puzzle sederhana yang disebut silinder tegak. 4 diantaranya diperlihatkan pada gambar 1. Dalam tiap kasus, benda itu dibentuk dengan cara menggerakkan suatu daerah rata alas sejauh H dengan arah tegak lurus pada daerah tersebut. Dan dalam tiap kasus volume benda puzzle didefinisikan sebagai luas atas A dikalikan tinggi H, yaitu. Selanjutnya, bisa kita lihat di sini, perhatikan sebuah benda pejal yang penampang-penampangnya tegak lurus dengan suatu garis memiliki luas yang diketahui. Khususnya, misalkan garis tersebut adalah sumbu X, dan misalkan bahwa luas penampang X adalah AX, dengan X-nya itu lebih dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B. Kemudian kita lihat dulu gambar 2. Nah, di gambar 2 sini ini kan bisa kita lihat bahwa kalau misalkan kita ada benda pejal putar, di mana ini ada sumbu X-nya. Nah, di X ini bisa kita lihat bahwa ini ada lingkaran. Nah, lingkarannya ini luas penampangnya kita namakan dengan AX, di mana X-nya ini berada di antara A dan B. Kemudian kita kembalikan ke yang tadi. Nah, bisa kita lihat, kemudian kita partisikan interval, jadi AB tadi sebenarnya adalah interval, dengan menyisipkan titik-titik A, sama dengan X0, kurang dari X1, kurang dari X2, kurang dari, sampai nanti kurang dari Xn, itu sama dengan B. Nah, kemudian kita lewatkan bidang-bidang melalui titik-titik ini tegak lurus pada sumbu X, sehingga menyiris benda menjadi lempengan-lempengan tipis. Nah, lempengan tipis, volume dari delta P, suatu lempengan kira-kira sama dengan volume suatu silinder. Ingat, kalau misalkan kita mencari suatu silinder nanti, atau benda pejal putarnya tadi, volumenya itu adalah kita aproksimasikan itu dengan delta Fi. Delta Fi itu sama dengan luas penampang tadi, atau AXI bar dikali delta XI. Kemudian kita lihat gambar ketiga tadi. Nah, ini itu adalah gambar ketiga. Jadi kalau misalkan kita yang pertama tadi kan bentuknya seperti ini ya. Kemudian ketika kita iris atau kita bagi jadi partisi, maka bentuknya akan seperti ini. Seperti sebuah cakram, atau biasanya kita sebut dengan lempengan logam atau uang logam biasanya. Nah, ini kan dibagi. Kemudian ini adalah luas penampangnya, AXI barnya, kemudian ini tadi adalah delta XI-nya. Nah, kita perlu ingat bahwa XI tadi, XI bar itu adalah titik sampel, yaitu sebarang bilangan dalam interval dari XI dikurang 1 sampai XI. Itu sama seperti jumlah Riemann kemarin. Nah,
bisa kita lihat bahwa volume V dari benda pejal dapat diaproksimasi dengan jumlah Riemann seperti ini. V itu yaitu sigma dari I sama dengan 1 sampai N A XI bar dikali delta XI. Nah, ketika norma partisi mendekati 0, kita memperoleh suatu integral tentu. Integral ini didefinisikan sebagai volume benda pejal. Nah, ini rumus yang akan kita pakai nantinya, yaitu V sama dengan integral dari A sampai B, AX dx. Metode cakram mengelilingi sumbu X. Benda pejal putar, metode cakram ketika sebuah daerah rata yang terletak seluruhnya pada satu sisi dari sebuah garis tetap dalam bidangnya, diputar mengelilingi garis tersebut. Daerah itu akan membentuk sebuah benda pejal putar. Garis tetap tersebut dinamakan sumbu pada benda pejal putar. Nah, sebagai penjelas, kita lihat pada gambar 4. Jika daerah yang dibatasi oleh setengah lingkaran dan garis tengahnya diputar mengelilingi garis tengah itu, maka daerah tersebut membentuk sebuah bola pejal. Kemudian pada gambar 5, apabila daerah di dalam suatu segitiga siku-siku diputar mengelilingi salah satu kakinya, dia membentuk sebuah kerucut pejal. Lanjut pada contoh gambar ke-6, apabila sebuah daerah lingkaran tersebut diputar mengelilingi sebuah garis pada bidang lingkaran yang tidak memotong lingkaran, maka diperolehlah sebuah torus atau donat. Dalam tiap kasus, dimungkinkan menyajikan volume itu sebagai suatu integral tentu. Selanjutnya, kita masuk pada contoh soal. Di sini kita disuruh untuk mencari volume benda pejal putar yang diperoleh dari pemutaran daerah R yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X, sumbu X, dan garis X sama dengan 4 mengelilingi sumbu X. Nah, untuk penyelesaiannya, daerah R dengan suatu irisan tertentu diperagakan sebagai bagian kiri. Nah, kita lihat pada gambar kiri itu terdapat kurva Y sama dengan akar X yang dibatasi dari 0 sampai 4. Di sana kita lihat bahwa irisannya merupakan tegak lurus. Ketika diputar mengelilingi sumbu X, daerah ini akan membentuk benda pejal dan irisan membentuk sebuah cakram. Nah, kita lihat pada gambar di sebelah kanannya, apabila diputar sumbu X tadi, maka kita dapat membentuk benda pejal putar dan irisan membentuk sebuah cakram. Dan benda berbentuk logam di tengah itu, itulah yang disebut cakram. Bisa juga disebut dengan uang logam tipis. Dengan selanjutnya di sini kita akan mencari volume benda pejal itu. Nah, dengan mengingat kembali bahwa volume silinder tegak adalah pi R pangkat 2 H, kita aproksimasikan dengan volume delta pi untuk cakramnya dengan delta pi sama dengan pi, yang mana R pangkat 2-nya adalah akar X pangkat 2 dan delta X. Dan kemudian kita integrasikan pi sama dengan, di sana sebelumnya telah kita ketahui bahwa rumus untuk mengintegrasikan silinder ini adalah V sama dengan A sampai B dengan
dengan A sampai B, AX dan DX. Nah, di sini integrasinya adalah 0 sampai 4, V, X, dan DX. Nah, di sana mengapa V-nya di depan? Karena bentuk integrasinya itu V-nya itu tidak terikat dengan X. Jadi, X-nya bisa kita keluarkan. Baiklah, langsung saja kita hitung. V sama dengan integral 0 sampai 4, X dx. Sama dengan V, yang mana X-nya itu adalah X pangkat 2 per 2, dan batasnya adalah, batas bawahnya adalah 0, dan batas atasnya adalah 4. Sama dengan, di situ kita hitung, kita masukkan nilai daripada batas atas dan batas bawah. Karena nilai batas bawah merupakan 0, apapun yang dikali dengan 0, maka hasilnya akan 0. Nah, kita masukkan batas atas, yaitu 4. 4 dipangkatkan 2, sama dengan 16. Nah, di situ kita dapatlah V 16 per 2. 16 bagi 2 sama dengan 8pi. Ya, dan hasilnya itu mendekati 25, kalau kita desimalkan akan mendekati 25,13. Nah, kemudian untuk lebih memahami bagaimana metode cakram tersebut, marilah kita bersama-sama menjawab soal, yaitu carilah volume benda yang dibentuk jika daerah yang diberikan diputar mengelilingi dirinci. Kemudian iris, aproksimasikan, dan integrasikan. Kita lihat yaitu Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 1. Ya. Nah, batas atas dan bawahnya yang mana ya? Ayo guys. Nah, bisa kita lihat irisan tegaknya memiliki batas atas, yaitu dari 0 sampai, memiliki batas atasnya 2. Kemudian batas bawahnya itu 0. Kemudian kalau kita putar mengelilingi sumbu X, maka akan terlihat seperti gambar. Nah, seperti gambar tersebut, maka bisa dilihat di situ kalau dia membentuk cakram, dan kita akan menghitung volume benda tersebut. Kira-kira ada yang masih ingat rumus dari volume silinder? VR. Ayo kawan-kawan jawab. Itu enggak? Nah, benar sekali. PR kuadrat dikali H. Rumus tersebut kita aproksimasikan menjadi, kira-kira masih ingat? Apa ya rumusnya? Nah, delta V sama dengan V, kita masukkan nilainya tadi, X pangkat 2 ditambah 1 kuadrat dikali delta X. Yang apabila kita kalikan menjadi pangkat 2, maka akan menghasilkan X pangkat 4 ditambah 2X kuadrat ditambah 1 dikali delta X. Nah, kemudian kita integrasikan menjadi, ada yang ingat rumusnya? Teman-teman. Mungkin saya aja ya. V sama dengan, apa? V sama dengan integral A sampai B, V dikali masukkan nilai, apa itu? X4, X pangkat 4 ditambah 2X kuadrat ditambah 1 DX. Ya, benar sekali. Kemudian kita masukkan nilainya, batas atas dan batas bawahnya yang sudah kita ketahui dari soal, yaitu V sama dengan integral 0 sampai 2 V dikali X
pangkat 4 ditambah 2x, pangkat 2 ditambah 1 dx. Nah, bisa kita lihat di sini sudah ada jawabannya. Kita hitung. Yang tadi masukkan nilai batas atas dan batas bawahnya di dalam integralnya. Kemudian didapatkan yaitu V sama dengan V dikali integral 0 sampai 2 dikali X pangkat 4 ditambah 2 X kuadrat ditambah 1 dx. Yang kita turunkan menjadi turunannya yaitu integralnya yaitu sama dengan V dikali 1 per 5x pangkat 5 ditambah 2 per 3x pangkat 3 ditambah x, batas atas dan batas bawahnya. Kemudian kita masukkan batas atasnya yaitu 2, masukkan ke dalam nilai x-nya 1 per 5 dikali 2 pangkat 5 ditambah 2 per 3 dikali 2 pangkat 3 ditambah 2. Yang dikurangkan dengan 1 per 5 dikali 0 ditambah 2 per 3 kali 0 pangkat 3 ditambah 0. Nah, kita ingat kalau apapun yang dikali dengan 0 itu akan menghasilkan 0. Maka hasilnya adalah Pi sama dengan dikali 32 per 5 ditambah 16 per 3 ditambah 2 dikurang 0. Yang menghasilkan Pi 206 per 15. Kemudian kita kalikan jadi 206 Pi per 15 yang hasilnya mendekati 43,14. Jadi volume dari benda tersebut, benda pejal tersebut adalah 206 V per 15. Selanjutnya, nah ini soal latihan nomor 2. Jadi yang kedua ini, tentukan volume daerah benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh kurva berikut ini dengan terlebih dahulu membuat sketsa daerah yang dimaksud. Nah, sketsa daerah yang dimaksud itu yaitu Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 4X, sumbu X, dan garis X sama dengan 3 diputar terhadap sumbu X. Lanjut. Kira-kira kita jawab itu pastinya yang pertama kita buat sketsa grafiknya. Oke, kita lihat. Nah, ini sketsa grafiknya. Dari teman-teman, gimana? Tahu nggak sih batas atas dan batas bawahnya kalau melihat dari gambar ini? Batas atasnya 3, batas bawahnya 0. Nah, iya benar. Kita bisa lihat bahwa batas bawahnya ini 0, batas atasnya ini adalah 3. Oke. Irisannya gimana? Irisannya bentuknya bisa kita lihat bahwa irisannya pasti tegak ya. Ya. Oke, lanjut. Kemudian kalau misalkan kita putar, kira-kira bentuknya seperti apa ya? Kalau menurut kalian bentuknya seperti apa? Kan diputar terhadap sumbu X ya? Seperti cerobong. Seperti kubah masjid nggak sih? Oh iya. Nah ya, kita lihat ya, benar nggak? Ketika kita mengelilingi, nah ya ternyata bentuknya kalau misalkan kita tegakkan pasti seperti kubah masjid ya. Oke. Nah bisa kita lihat kan tadi irisannya tegak seperti ini, tapi ketika kita buat mengelilingi maka bentuk irisannya seperti ini, yaitu membentuk sebuah cakram. Cerobong masjid. Ya benar. Kemudian sama kayak yang pertama kita sudah akan mensketsakan. Kemudian yang kedua itu kita aproksimasikan. Kira-kira aproksimasinya seperti apa ya? Apakah sama seperti yang soal sebelumnya? Sama. Ya, sama. Ya, sama. Tapi nilai dari fx-nya berbeda ya. Kalau yang tadi kan seperti itu, maka R-nya itu kita ganti jadi sesuai yang diketahui tadi adalah negatif X kuadrat ditambah 4X dikuadratkan. Kemudian ketika dikuadratkan, X, delta sama. Ya,
Kemudian ketika dikuadratkan, maka hasilnya adalah X pangkat 4 dikurang 8X pangkat 3 ditambah 16X kuadrat delta X. Ini aproksimasinya. Nah, aproksimasi nanti pasti akan kita integrasikan. Nah, integrasinya seperti apa? Sama kayak tadi. Berarti integralnya dari batas bawahnya berapa? 0. Sampai 3. Batas atasnya ya 0 sampai 3, baru dimasukkan nilai yang ini tadi ya. Nah, Iya. baru ya ini karena ini delta X, tapi ketika kita masukkan jadi rubah jadi dx kan. Iya. Itu akan membentuk suatu integral tentu ya. Nah, kita lihat. Dan kita masukkan sama seperti tadi. Ini kan baru kita integralkan. Dapat hasilnya adalah 1/5 X pangkat 5 dikurang 2X pangkat 4 ditambah 16/3 X pangkat 3 dengan batas dari 0 sampai 3. Baru kita masukkan sama seperti sebelumnya, kita masukkan nilai batas atasnya dulu, baru dikurang batas bawahnya. Maka akan menghasilkan bentuk seperti ini. Karena semua yang dikalikan 0, maka akan menghasilkan 0. Jadi tidak berpengaruh ya ketika dia 0. Kecuali ketika dia 1, maka pasti akan berpengaruh di sininya. Kemudian mendapatkan hasilnya itu adalah 243/5 dikurang 162 ditambah 144 dikurangi 0, maka akan menghasilkan pi dikali 153/5. Maka sama dengan 153 pi per 5. Itu mendekati 96,13. Jadi volumenya berapa? 153 pi per 5. Nah, iya benar sekali. Jadi caranya seperti itu. Jadi ketika kita menemukan soal menggunakan metode cakram, kita bisa yang pertama kita buat dulu bagaimana ketika grafiknya itu seperti apa, kemudian ketika diputar bentuknya seperti apa, irisannya seperti apa, dan batas bawahnya, batas atasnya berapa, baru kita aproksimasikan. Jadi baru kita integrasikan, setelah kita integrasikan, baru kita menemukan volumenya. Jadi pakai 3 langkah tadi, iris dulu, baru aproksimasikan, baru integrasikan. Seperti itu. Nah, demikianlah penjelasan materi kami yang tentang metode cakram yang mengelilingi sumbu X. Semoga dapat dipahami. Jika ada penjelasan kami yang kurang jelas, mungkin bisa ditanyakan kembali, dan semoga bermanfaat. Dan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kami undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.